Pernah kebayang seorang anak yang dulu hampir tak berprestasi di kelas, justru tumbuh jadi sosok dokter terkenal tapi di puncak karirnya malah terseret kasus hukum yang menggemparkan. Kisah itu ada pada Richard Lee. Lahir dari keluarga sederhana, hidupnya jauh dari kata mudah. Saat sekolah di Palembang, ia bahkan pernah berada di peringkat 28 dari 32 siswa. Bukan anak yang menonjol, bukan juga yang diprediksi sukses. Tapi justru dari titik itu, semuanya berubah. Di bangku SMA, ia bangkit. Nilainya melonjak, terutama di matematika dan fisika, sampai akhirnya mewakili daerahnya di Olimpiade Nasional. Meski sempat bermimpi kuliah matematika, kondisi ekonomi memaksanya memilih jalan yang lebih aman kedokteran. Perjalanan itu pun tidak mulus. Ia sempat diterima di UI, tapi harus mengubur mimpi itu karena biaya. Akhirnya, ia kuliah di Universitas Sriwijaya dan lulus sebagai dokter. Namun setelah lulus, realita tak langsung berpihak. Tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, bahkan harus berjuang dari nol sebagai dokter umum. Perlahan, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dari dokter biasa, ia naik menjadi direktur di perusahaan kesehatan, hingga akhirnya membangun bisnis sendiri klinik kecantikan yang kini berkembang pesat dengan puluhan cabang. Di era digital, ia tak hanya mengandalkan klinik. Ia membangun personal branding lewat YouTube dan media sosial, mengedukasi sekaligus memasarkan produknya. Dari sinilah namanya makin dikenal luas. Tapi justru dari dunia yang membesarkan namanya itu, masalah mulai muncul. Kontroversi datang ketika produk yang dipromosikannya diuji oleh pihak lain, dan diduga bermasalah mulai dari kandungan yang tidak sesuai klaim hingga dugaan pelanggaran standar medis. Laporan pun masuk ke polisi. Statusnya berubah jadi tersangka. Pemeriksaan panjang, tekanan psikologis, hingga saling lapor balik pun terjadi. Belum selesai di situ, polemik lain ikut menyeret namanya. Mulai dari isu hukum hingga persoalan pribadi yang ikut disorot publik. Narasi tentang dirinya pun terbelah. Ada yang melihatnya sebagai sosok pekerja keras yang bangkit dari nol, tapi ada juga yang mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai figur publik di bidang kesehatan. Di titik ini, ceritanya terasa seperti dua sisi koin, antara perjuangan dan kontroversi, antara inspirasi dan pertanyaan besar. Jadi menurut kamu, ini kisah tentang seseorang yang sedang diuji di puncak kesuksesan, atau justru konsekuensi dari pilihan yang ia ambil sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.